Carlen bertanya dengan heran. Tuan Tama melihatnya? Iya. Tama Renza berkata dengan tenang, aku melihatnya, tapi tidak bertemu dengan serius. Aku merasa dia datang ke Jakarta seolah-olah dia datang untuk menemukanku. Jadi aku ingin bertanya tentang orang ini. Carlen menghela nafas. Baim tahu bahwa aku memiliki kesempatan besar setelah bertemu denganmu di Jakarta, dan dia juga menginginkannya, jadi dia juga ingin datang ke Jakarta. Seseorang memintanya untuk datang dan melakukan sesuatu. Dia menemukan kemungkinannya. Ada kesempatan lain, jadi dia datang ke sana. Tama Renza bertanya lagi, bagaimana dengannya? Carlen berkata dengan sungguh-sungguh, seorang guru Feng Shui yang sangat lurus, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Mai. Aku telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Orang ini baik dan jujur, dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Saat dia berkata, dia lebih lanjut menambahkan, Tuan Nuda, jika ada kesalahpahaman antara Tuan Baim dan kami, mohon belas kasihan. Orang ini jelas bukan orang jahat, dan mungkin saja digunakan oleh orang jahat. Tama Renza berkata, jangan khawatir, aku akan mengingat kata-katamu. Terima kasih Tuan Carlen. Erik berkata dengan tergesa-gesa, kamu tidak harus bersikap sopan, Tuan Muda. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Saat ini, Baim, Mai dan Mike naik taksi bersama ke pemakaman di luar Jakarta. Naik taksi ke pemakaman pada malam hari, supir taksi itu awalnya tidak mau 10.000 kali, tetapi Baim memberi harga tinggi 1 juta, dan supir itu hanya bisa bergegas ke sana dengan giginya. Dalam perjalanan, Mike tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Dan, kakek, mengapa Master Carey membiarkan kami pergi ke pemakaman Gunung Phoenix untuk menemuinya di malam hari? Bukankah orang ini sakit? Baim segera melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, Carey ini bukan orang biasa. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia memilih untuk bertemu di kuburan. Pasti ada alasannya. Kamu akan melihatnya nanti. Kecuali untuk apa yang seharusnya dia miliki. Jangan mengatakan apapun di luar kesopanan, jangan sampai kamu membuat terlalu banyak kata, mengerti? Mike bertanya dengan bingung, kakek, mengapa kita harus memperlakukan dia dengan sangat hormat? Kami memiliki misi kami, tidaklah cukup untuk berkonsentrasi pada misi kita. Mengapa bertemu dengannya? Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah lama memberitahu Tuan Chen Sucipto bahwa pasti ada pria hebat yang tersembunyi di Jakarta. Tetapi dia masih ingin memulai dengan pria itu. Carey datang kali ini untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Baim berkata lagi, saya telah mendengar tentang orang ini Carey. Orang ini sangat jahat, dan dia memiliki banyak trik metafisika, yang bukanlah sesuatu yang kami mampu. Mike bertanya dengan gugup, kakek, apa yang ingin dia lakukan saat mengundang kita untuk bertemu kali ini? Baim berbisik, sepertinya dia ingin mendapatkan petunjuk dari kita. Mike mengangguk ringan, dan berkata tanpa dasar, tapi kami belum menemukan petunjuk berharga dalam beberapa hari ini. Bagaimana jika keluarga Sucipto menyalahkan kita melalui pria ini? Baim Mai menghela nafas dan berkata, aku benar-benar ceroboh ketika aku datang ke Jakarta kali ini. Mengetahui bahwa tempat ini tak terduga, aku masih terburu-buru. Alasan utamanya adalah aku selalu memikirkan tentang koeksistensi peluang dan bahaya, tetapi aku mengabaikan bahwa peluang itu sendiri sangat penting. Sulit untuk dipahami. Dia berkata, sekarang Carey telah datang ke Jakarta, segalanya mungkin lebih bervariasi. Jika situasinya tidak jelas, kami akan kembali ke Amerika Serikat, dan semua uang yang diberikan oleh keluarga Sucipto akan dikembalikan kepada mereka. 20 menit kemudian, taksi berhenti di depan pemakaman Gunung Phoenix terbesar di pinggiran kota Jakarta. Pemakaman di sini menempati beberapa bukit di dekatnya dan memiliki area yang sangat luas.
Biasanya banyak orang datang untuk beribadah pada siang hari, tetapi pada malam hari, kamu bahkan tidak bisa melihat seekor anjing. Setelah taksi membawa kakek dan cucu ke gerbang pemakaman, pedal gas terbanting jauh. Dengan cahaya bulan yang redup, Mike melihat ke gerbang besar dari marmer putih di depannya, dan berkata dengan gugup, "Kakek, mengapa tempat ini bahkan tidak memiliki anggota staf?" Baim Mai menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, pintunya tertutup rapat, dan aku tidak tahu apakah terkunci. Kamu dapat membantuku untuk datang dan melihat." Ketika keduanya datang ke pintu, Mike mendorong pintu, tetapi pintu besinya tidak bergerak. Dia buru-buru berkata, "Kakek, pintunya terkunci." Baim mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Carrie. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam keamanan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Pria paruh baya itu berjalan sangat cepat, tetapi postur berjalannya agak aneh. Tampaknya anggota badan dan tubuhnya agak kaku. Mike tiba-tiba melihat seseorang berjalan keluar dari kegelapan. Dia kaget. Dia buru-buru menarik Baim Mai untuk mundur, tapi Baim Mai menepuk punggungnya dan berbisik, "Jangan bergerak." Setelah berbicara, matanya tertuju pada penjaga keamanan. Petugas keamanan berjalan langsung menuju kakek dan cucu, dan ketika dia mendekati mereka, Baim Mai menemukan bahwa orang itu hitam dan berdarah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergidik. Ini adalah pertama kalinya Mike di sebelahnya mengalami situasi seperti itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar tanpa sadar. Tidak peduli bagaimana dia melihat formasi semacam ini, dia merasa penjaga keamanan itu sepertinya mayat, dan juga mayat yang menyeramkan. Baim Mai juga merasa ngeri di dalam hatinya, tetapi untungnya, dia juga orang yang berpengalaman, jadi konsentrasinya secara alami jauh lebih kuat daripada Mike. Jadi, dia memusatkan pandangannya pada penjaga keamanan, tidak berani sedikit rileks, tetapi dia tidak mundur dan menghindar. Saat ini, Satpam secara mekanis mengeluarkan kunci dan membuka pintu pagar besi dari dalam. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia menatap kedua orang itu dengan tatapan kosong dan melambai pada mereka. Segera, tanpa mengatakan apapun, dia berbalik dan berjalan menuju kuburan. Kaki Mike yang ketakutan melemah dan bertanya pada Baim Mai di sebelahnya, "Kakek, apa yang dia maksud dengan memanggil kita?" Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo ikuti dia, ayo masuk dan lihat." Baim Mai masuk dan melihat-lihat. Dia hampir tidak menakut-nakuti jiwa Mai. Dia berkata dengan panik, "Kakek, menurutku dia bukan manusia atau hantu. Kami bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam menunggu kami. Menurutku, kita tidak bisa masuk begitu saja." Baim Mai melihat ke belakang penjaga keamanan, dan berkata dengan ringan, "Orang ini sudah lama meninggal, tapi dia hanya boneka." "Benar-benar mati?" Mike ketakutan ketika mendengar ini, dan berkata dengan gugup, bukankah ini zombie di film?" "Tidak." Baim Mai melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Ini adalah akhir dari Guworem." Sekarang dia tidak didorong oleh kesadarannya sendiri, tapi didorong oleh Guworem. "Guworem?" tanya Mike tercengang, "apa prinsip dari benda itu?" Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak ada prinsip, itu hanya semacam misteri metafisik yang sengit. Pengendalian, level yang lebih rendah, adalah untuk memelihara sekelompok serangga beracun untuk membunuh satu sama lain, dan yang bertahan adalah teknik pengendalian. Tapi teknik Guworem semacam itu relatif rendah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.